Selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Naiktias, NIM 2003030016, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan mereview buku pengantar ilmu politik karangan Mariam Budiarjo sebagai UAS mata kuliah pengantar ilmu politik. Yang pertama, latar belakang. Dalam buku dasar-dasar ilmu politik Mariam Budiarjo, partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik umumnya didefinisikan sebagai organisasi artikulatif yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat. Biasanya mereka memusatkan perhatian pada persoalan kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat untuk menempati kekuasaan politik. Partai politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Karena melalui partai politik dapat diwujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab dan memperjuangkan kepentingan umum serta mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Yang kedua, pembahasan. Secara visual, nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara. Yang pertama, secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Menurut Carl J. Frederick, memakai istilah pembagian kekuasaan secara teritorial. Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat disaksikan bila dibandingkan antara negara kesatuan, negara federal, serta konfederasi. Yang kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. Perbandingan konfederasi negara kesatuan, negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, atau dapat juga dinamakan sebagai kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme. Yang berikut negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa merumuskan federalisme itu karena merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal,
sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini hubungannya dengan doktrin. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang normatif. Bahwa kekuasaan ini sebaliknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Kecuali di beberapa negara, Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep, akan tetapi tidak lengkap bila dalam rangka membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya. Sifat dan definisi partai politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri partai politik sebagai pelaku utama. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses kelompok-kelompok ini, lahir di masa panca industrial. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan bagian badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional asas trias politika hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, badan eksekutif leluasa sekali ruang geraknya. Badan legislatif. Badan legislatif mencerminkan salah satu fungsi, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul atau untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur-unsur bicara atau parler untuk membandingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Yang ketiga, penutup. Kesimpulannya, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik berarti usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik begitu penting karena masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik. Sementara itu, masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, sehingga pemerintah mencari sumber daya alternatif lain agar
semua warga merasa bahagia karena usaha itu dapat dilakukan dengan berbagai cara meskipun bertentangan. Sarannya, dengan makalah ini yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya mohon maaf apabila ada saran dan kritik yang ingin disampaikan. Saya siap menerimanya, dan apabila ada kesalahan, mohon dapat dimaafkan dan dimaklumi, karena saya adalah hamba Tuhan yang tak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.